Hai, jumpa lagi dengan Supriyanto Wong Deso, teman-teman. Kembali nih sambil duduk-duduk saya minum kopi pahit, teman-teman. Saya pengen bercerita sedikit bahwa kemarin ini saya itu dengerin kata-kata siapa. Jadi keseharian saya itu saya mencari-cari kata-kata orang, motivasi dari orang, semangat orang untuk saya terus gimana caranya saya ini semangat. Apapun kondisinya saya harus semangat, saya harus berkarya, harus menjemput cuan, menjemput rupiah yang halal. Nah, saya ini kan udah terjun di dunia entrepreneur, dunia wirausaha yang bener-bener saya pilih. Pokoknya saya udah milih madep, mantep di sini. Yang nyatanya menjalankan tiap hari itu tidak mudah, ya Allah. Kadang loyo, kadang lemes, kadang lemah syahwat. Jadi yang perlu saya lakukan apa gitu. Nah, kemarin saya entah dengerin podcast siapa, saya lupa, atau denger siapa. Cuman yang dikatakan beliau itu begini, bahwa sejatinya seorang entrepreneur adalah problem solver. Buh, saya kelingan. Bener juga ya. Nah, pada saat saya menghadapi masalah, pada saat saya bisnis saya oleng, loh, lah itu kan masalah. Nah, tugas saya sebagai seorang entrepreneur, seorang wirausaha, yaitu memberikan solusi masalah buat diri saya sendiri gitu. Lah mumet ya. Intinya gini teman-teman ya, yang tak renungkan lagi. Iya ya. Lah misalkan saya nih contoh ya, saya jualan saya sepi. Ya solusinya apa? Nah, saya biasanya memberikan masalah produk. Saya kan sebenarnya jualan itu memberikan masalah orang. Saya yang pengen makan somai, yang pengen makan somai yang ikannya berkualitas, produknya kualitas, produk yang enak, ngangenin, cocok, dan dia juga bikin sendiri ruwet. Saya punya duit beli. Tapi yang jadi problem lagi ternyata piye pada saat jualan saya sepi. Lah kok malah jualan saya sepi. Nah, padahal kan di sini tantangannya seorang entrepreneur, teman-teman. Terus solusinya apa, teman-teman? Ya solusi terbaik ya piye carane dodolanku laku. Nah, untuk melakukan itu tidak mudah. Apalagi di dunia yang penuh kompetisi, penuh daya saing, penuh saingan. Saya coba cari kompetitor, tapi kalau nanti nyari kompetitor malah tak saya fokus lah ngurusi bisnisnya uang. Nah, yang saya lakukan, pertama saya menata hati, teman-teman. Ojo sedih. Wajar loh manusia, saya tuh merasa kadang-kadang gini. Pada saat jualan saya sepi, ya Allah, piye caranya? Terus kadang deg-degan. Dengan ini kejar-kejaran tagihan. Tagihan ini adalah tagihan belanja produk. Misalkan ke pasar belanja, terus gila dana saya nggak cukup. Sedangkan tagihannya udah ngantri nih. Bicara nih. Itu terus pikir seharian jualan full kosong, ya Allah, saya sudah pakai iklan, terus saya sudah pakai coba database, saya ulik-ulik, saya bikin status di WA, lah kok masih nyantol 1, nyantol 2. Nah, itu kondisi seperti ini yang bikin down pada saat mentalku hanya menggantungkan pokoknya jualan laku. Nah, akhirnya saya coba belajar lagi, teman-teman. Belajar lagi ilmu gimana sih supaya saya mental saya nggak down. Karena ini penghalang. Gimana saya mau jualan kalau mental saya udah down? Udah sedih, udah nggak pede, udah pokoknya nyerah gitu. Nah, ternyata yang saya lakukan, walaupun kadang-kadang pada saat bombardir problem itu hadir, ya mumet, kadang lali. Cuman saya sekali lagi, saya coba renung, saya diam, saya renungkan. Pokoknya intinya saya nggak boleh mumet dulu. Mental saya hakul yakin bahwa yang saya jalankan itu karena Allah. Terus kedua, pertolongan Allah dekat. Saya coba pikiran saya itu saya tenangkan. Jadi ketenangan itu ternyata perlu, teman-teman. Dan ini terus sehari-hari saya jalankan. Pokoknya saya tenang, saya yakin, saya minta ke Allah, saya niatkan untuk mencari ridhonya Allah. Terus dengan bahasa saya dengan lillah gitu ya, teman-teman. Terus. Nah, itu yang saya jalankan. Jadi daily life-nya pokoknya aku yakin aja.
rezeki udah diatur. Nah, akhirnya pada saat ketenangan itu datang, saya coba, misalkan saya broadcast ya ke database-nya Wondes gitu, yang ada 3 HP itu kan beribu-ribu database. Saya misalkan broadcast kayak kemarin itu saya broadcast 250 atau 350 gitu ya. Dan itu yang nyantol ada 1, 2 adalah alhamdulillah nyantol gitu. Tapi dengan apa ya, hati yang tenang, enggak pokoknya harus closing, enggak. Masalah closing itu yang maha menggerakkan hati kan Tuhan, Allah gitu ya. Terus yang saya lakukan adalah ketenangan aja. Saya dapat alhamdulillah, saya nggak dapat ya saya tetap saya syukuri. Yang penting tenang, aku yakin. Dan malah tiba-tiba jeder merudul. Dan sampai pagi ini juga masih ada yang kemarin sudah bayar kirimnya pagi ini. Itu salah satunya membeli bakso iga sapinya Wondes. Ini salah satu produk yang sudah lama banget nggak ada, karena memang kemampuan untuk belanja produknya limited edition, budgetnya sold out, dan kemarin tuh saya paksakan untuk bikin tahu bakso, dan masih ada adonan, dibikinlah bakso masih bunda. Dan ternyata yang dibuat kan ini ya, bakso sapi iga. Nah, pagi ini saya barusan tadi ngerebus iga sapi. Itu 1 porsi guys dijual 150.000 dan ada yang beli. Crazy nggak? Dan menemukan orang-orang yang kok kayaknya ndak impossible tuku bakso 1 porsi 150.000 di mana? Hanya di Wondes guys. Tapi bukan yang kita jual, bukan yang kaleng-kaleng ya temen. Itu ada iganya berapa potong, iganya gede-gede banget. Ini saya lasih proses frozen. Baksonya juga kita, dagingnya pun saya minta daging yang paha kanan, pokoknya yang paling bagus buat bakso mas gitu. Jadi orang itu benar-benar kalau makan mahal tapi kualitasnya juga premium. Itu yang saya mau gitu ya. Dan ternyata pelan-pelan intinya adalah pada saat jadi seorang entrepreneur, ingat ya teman-teman, kata entah siapa yang ngomong sebelumnya itu, bahwa kita itu problem solver. Nah, kalau kita punya masalah sendiri ya, kita harus cari solusinya. Buat diri kita sendiri dulu, baru problem solver orang-orang lain. Dan selalu yakin, kita kudu tenang. Tenang. Wah, nek pokoknya ndase mumet, terus tiba-tiba ada ini, ketika orang yang ngobrol apa, masukan, coba hindari aja. Atau lost dolin aja. Masuk sini, keluar sini gitu aja. Kalau yang nggak penting-penting, pokoknya biar bablas lost soul. Just orang kita lagi berpikir fokus di sini, kita ada apa nih, gangguan-gangguan kata-kata apa. Kadang orang misuh lah, ada orang yang ngedumel lah gitu kan. Itu bahaya banget itu. Itu benar-benar ngaruh ke otak, pola pikir yang tadi kita anteng-anteng ke bawah emosi, ke bawah segala macam. Makanya ilmu komunikasi segala macam itu perlu tuh di situ. Jadi ngatur supaya otak kita tuh waras selalu.